Pernahkah Anda membuka media sosial, melihat foto kenalan yang sukses, dan merasakan sesuatu yang menyesakkan di dada? Seolah-olah semua kemajuan yang sudah Anda capai langsung terasa tidak berarti. Jebakan berbahaya ini, membandingkan diri dengan orang lain, adalah salah satu perampas kebahagiaan utama di abad ke-21. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa kebiasaan ini begitu merusak. Dan yang paling penting, saya akan tunjukkan satu-satunya metode perbandingan yang tidak hanya aman, tetapi justru akan menjadi mesin utama pertumbuhan diri Anda. Anda akan belajar bagaimana mengubah kritikus internal Anda menjadi sekutu terbaik. Ngomong-ngomong, coba tulis di kolom komentar sekarang juga, dengan siapa Anda paling sering membandingkan diri? Dengan rekan kerja, teman, atau mungkin para influencer? Mari kita jujur pada diri sendiri sejak awal. Untuk memahami mengapa kita begitu terobsesi dengan perbandingan, kita perlu melihat jauh ke masa lalu kita. Bagi nenek moyang kita, perbandingan adalah mekanisme bertahan hidup. Tombak tetangga lebih tajam, berarti dia pemburu yang lebih baik, dan saya harus membuat tombak yang sama atau mendekat padanya. Wanita dari suku sebelah terlihat lebih sehat, mungkin dia punya akses makanan yang lebih baik, dan itu pertanda yang bagus. Program bawaan ini membantu kita menilai posisi kita dalam hierarki sosial dan beradaptasi. Tapi inilah masalahnya. Program itu masih ada, sementara kondisi lingkungan kita telah berubah drastis. Hari ini kita hidup di dunia, di mana yang kita lihat bukan lagi sekadar tetangga dengan tombak, melainkan ribuan citra idealisasi setiap hari. Media sosial telah berubah menjadi etalase prestasi global, di mana setiap orang hanya memamerkan versi terbaik dari hidup mereka. Otak kuno kita tidak mampu memperhitungkan efek filter, retouch, dan fakta bahwa di balik liburan sempurna itu tersimpan utang atau pertengkaran rumah tangga. Ia menganggap semuanya nyata, memicu mekanisme perbandingan kuno itu beroperasi sepenuhnya, dan menjebak kita dalam ketidakpuasan abadi terhadap diri sendiri. Kita mulai dari ilusi terbesar yang muncul karena kebiasaan kita membanding-bandingkan. Secara tidak sadar, kita melihat hidup ini seperti stadion raksasa. Di sana, semua orang berlari menempuh jarak yang sama, menuju satu garis akhir tunggal bernama kesuksesan. Saat kita sedang berlari di jalur kita melihat sekilas, ada orang lain yang menyalip kita. Apa reaksi pertama kita? Cemas, kecewa, dan merasa kita sudah ketinggalan jauh. Padahal, disinilah letak kesalahan fundamentalnya. Kenyataannya tidak ada yang namanya stadion bersama. Kita masing-masing sedang berlari maraton unik kita sendiri. Di jalur yang berbeda, dengan rintangan yang berbeda, dan dengan aturan yang kita buat sendiri. Bayangkan, tujuan Anda adalah menempuh 1000 km ke arah utara. Sementara tujuan orang yang Anda bandingkan adalah mendaki gunung tertinggi di timur. Membandingkan siapa yang lebih maju di antara kalian, jelas-jelas tidak ada gunanya sama sekali. Jalur kalian tidak akan pernah berpotongan. Ketika Anda membandingkan karier, hubungan, atau karya Anda dengan milik orang lain, Anda melakukan hal yang persis sama. Mencoba menyandingkan dua hal yang tidak bisa dibandingkan. Itu sama saja seperti membandingkan apel dengan jeruk, berdasarkan seberapa pandai mereka berenang. Setiap orang punya jalur sendiri, ritme sendiri, dan definisi sukses yang berbeda. Tugas Anda bukan untuk menyalip tetangga, melainkan untuk memastikan bahwa Anda masih bergerak di jalur Anda sendiri, sesuai peta Anda sendiri, menuju tujuan Anda sendiri. Mari kita bahas pemicu utama dari kebiasaan membanding-bandingkan diri di zaman sekarang ini. Media sosial. Penting untuk memahami satu hal sederhana yang sangat krusial. Feed atau lini masa di media sosial manapun bukanlah cerminan realitas yang sebenarnya. Lini masa itu hanyalah koleksi momen-momen terbaik yang sudah diseleksi, disaring, dan diedit sedemikian rupa dari kehidupan orang lain. Ini seperti brosur iklan yang mengilap, bukan film dokumenter. Orang mempublikasikan foto liburan dari resor mahal, tapi mereka tidak pernah menunjukkan utang atau cicilan yang mereka ambil untuk membiayai semua itu. Mereka menyombongkan kenaikan jabatan, tapi mereka menyembunyikan semua begadang dan tingkat stres tinggi yang mendahului kesuksesan itu. Mereka mengunggah foto keluarga yang tampak ideal, padahal foto itu diambil tepat di sela-sela dua pertengkaran hebat. Saat Anda melihat gambaran yang mengilap ini, otak Anda melakukan kesalahan fatal. Otak mulai membandingkan semua pengetahuan Anda tentang diri sendiri, ketakutan Anda, kegagalan, keraguan, rumah yang berantakan, dan wajah yang bengkak di pagi hari, dengan video iklan orang lain yang sudah diedit dengan sempurna. Ini jelas pertempuran yang sudah pasti kalah. Anda membandingkan kondisi di balik layar, backstage, Anda dengan panggung utama orang lain.
Ini sama saja seperti Anda mengunjungi lokasi syuting film dan merasa kecewa karena hidup Anda tidak secemerlang para aktor di layar. Padahal Anda lupa bahwa ada penulis naskah, penata lampu, dan puluhan kali pengambilan ulang (seat take) di belakang layar. Mari kita telaah lebih dalam tentang ketidakadilan dari tindakan membandingkan itu sendiri. Bayangkan Anda seorang penulis yang sedang duduk di depan lembar kosong, berjuang keras untuk menyelesaikan paragraf pertama buku baru Anda. Anda merasa diri Anda tidak berbakat, seolah-olah semua usaha Anda sia-sia. Tepat pada saat itu, Anda membuka internet dan melihat berita bahwa rekan penulis Anda baru saja memenangkan penghargaan sastra bergengsi untuk buku bestsellernya. Apa yang Anda rasakan? Kemungkinan besar, rasa iri dan putus asa langsung menusuk Anda. Anda membandingkan kondisi Anda saat ini, keadaan perjuangan, ketidakpastian, dan kekacauan kreatif dengan hasil akhir yang sudah dipoles milik orang lain. Anda melihat kemenangannya, tetapi Anda tidak melihat ratusan jam yang ia habiskan dalam penderitaan serupa. Anda tidak melihat puluhan penolakan dari penerbit. Anda tidak melihat draft awal yang mungkin ia bakar karena malu. Pandai. Anda membandingkan langkah pertama Anda dengan langkah ke-1000 orang lain. Ini adalah persaingan yang secara fundamental tidak adil, yang Anda ciptakan sendiri. Anda tidak pernah tahu seluruh cerita di balik kesuksesan orang lain. Anda tidak tahu tentang privilege mereka, pengorbanan mereka, keberuntungan mereka, atau masalah tersembunyi yang mereka hadapi. Membandingkan diri Anda dalam kondisi seperti ini berarti Anda secara sukarela mendaftarkan diri Anda sebagai pihak yang kalah. Salah satu jebakan paling licik dari membandingkan diri adalah, ia mencuri kebahagiaan Anda. Perbandingan membuat semua pencapaian Anda jadi terasa tidak berarti, tak peduli seberapa besar maknanya. Bayangkan, Anda sudah bekerja keras sekian lama, dan akhirnya mendapat promosi jabatan plus kenaikan gaji 10%. Anda merasa senang dan bangga. Tapi semua itu langsung hilang begitu. Anda tahu dari obrolan, ternyata kolega Anda dapat kenaikan 15%. Selesai, kebahagiaan Anda langsung lenyap seketika. Kesuksesan objektif Anda, fakta bahwa gaji Anda naik, seketika tak lagi berarti. Pikiran Anda tidak lagi terfokus pada kemajuan diri sendiri, melainkan pada jurang perbedaan antara Anda dan orang lain itu. Coba bayangkan Anda memenangkan medali perunggu di Olimpiade. Itu pencapaian yang luar biasa. Tapi penelitian menunjukkan bahwa peraih medali perunggu seringkali merasa lebih bahagia daripada peraih medali perak. Mengapa? Karena peraih medali perak membandingkan dirinya dengan peraih emas dan berpikir, saya hampir saja menang. Sementara peraih perunggu membandingkan dirinya dengan mereka yang tidak naik podium sama sekali, lalu berpikir, saya berhasil, saya masuk 3 besar. Perbandingan adalah filter yang Anda gunakan untuk melihat hidup Anda. Dan jika filter itu terfokus hanya pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa benar-benar menghargai dan menikmati apa yang sudah ada di tangan Anda. Tempat perbandingan bersemayam, disitulah secara tak terhindarkan akan lahir anak-anaknya yang beracun, yakni iri hati dan sakit hati. Saat Anda terus memfokuskan diri pada pencapaian orang lain, Anda mulai melihat kesuksesan itu bukan lagi sebagai inspirasi, melainkan sebagai penghinaan pribadi. Kesuksesan orang lain terasa seperti kegagalan Anda sendiri. Perasaan ini menghabiskan energi mental dalam jumlah yang sangat besar. Alih-alih mengarahkan kekuatan Anda untuk pengembangan diri, Anda justru menghabiskannya untuk memikirkan pencapaian orang lain. Iri hati itu ibarat duduk di dalam mobil yang terjebak lumpur, lalu dengan marah menatap mobil-mobil lain yang lewat, alih-alih mencoba keluar dari jebakan itu. Ada mitos berbahaya bahwa iri hati bisa menjadi iri hati yang sehat dan berfungsi sebagai motivator. Namun, dalam praktiknya, hal itu jarang sekali berhasil. Lebih sering, iri hati justru mengarah pada agresi pasif, keputusasaan, dan penghancuran diri. Itu membuat Anda menginginkan kegagalan orang lain, bukannya menginginkan kesuksesan untuk diri sendiri. Ini adalah kondisi toksik yang meracuni hubungan Anda dengan orang lain, dan yang terpenting, hubungan Anda dengan diri sendiri. Iri hati mengikis harga diri Anda, membisikkan bahwa Anda tidak cukup baik karena ada orang lain yang lebih berhasil. Ini adalah jalan buntu yang menjauhkan Anda dari tujuan sejati dan meracuni keseluruhan proses kehidupan. Baik, kita sudah memahami bahwa membandingkan diri dengan orang lain hanya membawa pada kekecewaan. Tapi, apa solusinya? Mustahil bagi kita untuk benar-benar menghentikan perbandingan, karena ini adalah fungsi alami yang tertanam di otak kita. Jawabannya sederhana. Kita harus mengubah objek perbandingan, dan satu-satunya pesaing yang layak, jujur, dan paling produktif dalam hidup Anda adalah diri Anda sendiri, diri Anda yang kemarin.
Bayangkan Anda hanya punya satu pesaing yang harus Anda lampaui. Pesaing ini tahu semua kelemahan Anda, semua ketakutan Anda, namun juga semua kekuatan Anda. Dia memulai dari titik yang sama, persis dengan Anda. Dia memiliki sumber daya dan keterbatasan yang sama. Pesaing ini adalah diri Anda dari masa lalu. Konsep Anda hari ini melawan Anda kemarin sepenuhnya mengubah aturan main. Alih-alih melihat ke sekitar, Anda mulai melihat ke belakang, meninjau kembali perjalanan Anda sendiri. Tujuannya bukan lagi menjadi lebih baik dari orang lain, tapi menjadi lebih baik dari diri saya sebelumnya. Ini mengalihkan fokus Anda dari faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, menuju faktor internal yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Anda tidak lagi tergantung pada kesuksesan atau kegagalan orang lain. Harga diri Anda kini terikat pada kemajuan nyata yang Anda buat sendiri. Inilah awal dari kebebasan psikologis sejati dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika Anda mulai bersaing hanya dengan diri sendiri, Anda akan menemukan keajaiban langkah-langkah kecil, atau yang sering disebut sebagai peningkatan marginal. Idenya adalah, jangan mencoba melakukan revolusi dalam satu hari, tapi cukup menjadi 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Sekilas, 1% terasa sangat kecil. Jika hari ini Anda melakukan push-up 10 kali, besok melakukannya 11 kali, itu tampaknya bukan pencapaian yang signifikan. Sama halnya jika kemarin Anda menghafal 5 kata asing baru dan hari ini 6, itu juga bukan alasan untuk berpesta. Namun, disinilah kekuatan bunga majemuk mulai berperan. Mari kita lihat hitungan matematikanya. Jika Anda menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun penuh, Anda tidak akan menjadi 365% lebih baik seperti yang mungkin Anda pikirkan. Anda akan menjadi hampir 38 kali lipat lebih baik. Sebaliknya, jika Anda setiap hari menjadi 1% lebih buruk, setelah setahun, hampir tidak ada yang tersisa dari kemampuan awal Anda. Konsep ini menunjukkan bahwa upaya yang kecil namun dilakukan secara rutin akan menghasilkan hasil yang luar biasa dalam jangka panjang. Dengan membandingkan diri Anda dengan diri Anda yang kemarin, Anda belajar menghargai langkah-langkah kecil yang sesungguhnya membangun jalan menuju pencapaian besar. Ingat, ini adalah maraton, bukan lari cepat. Tapi, bagaimana kita tahu kalau kita sudah lebih baik dari hari kemarin? Perkembangan itu harus diwujudkan menjadi sesuatu yang terlihat jelas. Kalau Anda hanya mengandalkan ingatan dan perasaan, Anda akan mudah tertipu atau bahkan lupa dari mana Anda memulai. Karena itu, elemen kunci dari sistem Anda melawan diri Anda yang kemarin adalah pelacakan atau tracking. Anda perlu menciptakan sistem pengukuran Anda sendiri, dan ini bisa berupa apa saja. Jika Anda ingin meningkatkan kebugaran fisik, buatlah jurnal latihan di mana Anda mencatat beban, set, dan repetisi. Jika Anda sedang belajar bahasa, gunakan aplikasi yang dapat melacak jumlah kata yang sudah Anda pelajari. Kalau Anda sedang mengerjakan suatu proyek, buatlah buku catatan harian, di mana Anda merekam apa yang sudah diselesaikan setiap malam. Bahkan jika Anda hanya ingin menjadi orang yang lebih tenang, Anda bisa membuat jurnal suasana hati dan memberikan nilai pada diri Anda sendiri dengan skala 1 sampai 10 setiap malam. Yang penting adalah membuat kemajuan itu nyata dan dapat dirasakan. Ketika sebulan kemudian Anda membuka catatan Anda dan melihat bahwa dulu Anda hanya bisa lari 1 kilometer dan sekarang Anda bisa lari 3 kilometer, atau dulu rata-rata nilai suasana hati Anda 4, tapi sekarang sudah mencapai 7. Anda akan memiliki bukti pertumbuhan yang tak terbantahkan. Bukti ini adalah bahan bakar motivasi terbaik, bahan bakar yang tidak akan pernah bisa diremehkan oleh kesuksesan orang lain. Dalam budaya kita yang terobsesi dengan pencapaian besar, kita sering melupakan pentingnya kemenangan kecil. Kita menunggu sampai mendapatkan promosi, membeli mobil baru, atau menyelesaikan proyek besar, baru kita merasa boleh merayakan atau senang. Namun, ketika Anda bersaing dengan diri Anda yang kemarin, aturannya berubah total. Setiap peningkatan, sekecil apapun itu, menjadi alasan untuk merasa bangga. Inilah yang kami sebut kemenangan mikro. Micro victories. Membaca 1 halaman buku lebih banyak dari hari sebelumnya, itu kemenangan. Tidur 15 menit lebih awal sesuai rencana, itu kemenangan. Alih-alih balik memaki saat mendapat perlakuan kasar, Anda berhasil menjawab dengan tenang, itu kemenangan besar. Biasakan diri Anda untuk menyadari dan merayakan momen-momen ini. Anda tidak perlu mengadakan pesta. Cukup katakan pada diri sendiri, bagus, hari ini saya berhasil melakukannya lebih baik dari kemarin. Pengakuan atas pencapaian Anda sendiri, sekecil apapun itu, bekerja seperti suntikan dopamin.
Ini menciptakan lingkaran umpan balik positif di otak Anda. Otak Anda akan memahami, aha, tindakan ini menghasilkan perasaan yang menyenangkan, jadi saya harus mengulanginya. Begitulah cara Anda menciptakan spiral motivasi yang terus menanjak. Setiap kemenangan mikro membuat Anda sedikit lebih yakin dan lebih kuat untuk melangkah ke tahap berikutnya. Perubahan mendasar lain yang terjadi saat Anda berhenti membandingkan diri dengan orang lain adalah pergeseran fokus dari hasil, result, menjadi proses. Ketika Anda membandingkan diri, Anda hanya melihat hasil akhir mereka, mobil mewah, bentuk tubuh yang sempurna, atau bisnis yang sukses. Anda tidak melihat proses yang membawa mereka ke titik itu, dan Anda mulai menginginkan hasil itu saja, sambil mengabaikan perjalanannya. Namun, ketika satu-satunya patokan Anda adalah diri sendiri, hasil akhir mulai tidak lagi menjadi fokus utama. Yang terpenting adalah proses pengembangan diri itu sendiri. Tujuan Anda bukan lagi menjadi miliarder, melainkan hari ini mengambil satu langkah menuju literasi keuangan yang belum saya lakukan kemarin. Target Anda bukan berhasil menyelesaikan maraton, melainkan hari ini berlari 100 meter lebih jauh dari sesi lari yang terakhir. Hal ini menghilangkan tekanan psikologis yang sangat besar. Tujuan besar yang menakutkan itu dipecah menjadi tindakan harian yang kecil dan dapat dikelola. Anda mulai menikmati perjalanannya, menikmati proses menjadi diri yang lebih baik. Hidup pun berubah dari perlombaan abadi mengejar wortel di ujung tongkat menjadi petualangan harian yang menyenangkan. Hadiah utamanya bukan lagi titik di cakrawala, melainkan fakta bahwa Anda terus bergerak maju. Membandingkan diri dengan orang lain seringkali memicu munculnya kritikus batin yang sangat kejam. Suara itu terus-menerus berbisik di kepala kita. Lihat, Masya sudah punya apartemen sendiri, kamu masih saja menyewa. Atau, di usia kamu, Peter sudah jadi kepala divisi. Kamu ini siapa? Kritikus ini memang tidak kenal ampun dan tidak adil. Namun, ketika Anda mulai beralih membandingkan diri dengan diri Anda yang kemarin, saat itulah Anda mulai melatih belas kasih pada diri sendiri. Anda melihat versi diri Anda yang kemarin bukan dengan penghakiman, tetapi dengan pemahaman. Anda ingat mengapa kemarin Anda gagal melakukan sesuatu. Anda tahu bahwa saat itu Anda sedang lelah, Anda punya urusan mendesak lainnya, atau mungkin Anda memang kekurangan pengetahuan. Dan ketika hari ini Anda bisa melakukan sedikit lebih baik, Anda tidak merasa puas dengan kegagalan orang lain, melainkan Anda merasakan kebanggaan dan empati terhadap diri Anda yang sebelumnya. Seolah-olah Anda berkata padanya, lihat, kita berhasil. Hari ini kita jadi sedikit lebih kuat. Pendekatan ini mengubah kritikus batin Anda menjadi seorang pelatih. Alih-alih memarahi Anda atas kesalahan, pelatih ini mulai menganalisis dan berkata, oke, kemarin kita tersandung di bagian ini. Mari kita coba lakukan hal ini dengan cara yang berbeda hari ini. Anda belajar untuk lebih berbelas kasih pada diri sendiri, memaafkan kegagalan, dan melihat kegagalan itu bukan sebagai alasan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan sebagai pelajaran yang berharga. Kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain adalah salah satu pemicu utama prokrastinasi. Ketika kita melihat jurang pemisah yang besar antara posisi kita sekarang dan kesuksesan orang lain, sasaran kita terasa mustahil untuk digapai. Otak menganggap tugas ini terlalu berat, lalu mengaktifkan mekanisme perlindungan diri, menunda. Buat apa sih mulai menulis buku kalau hasilnya tidak akan pernah sebagus Tolstoy? Atau, kenapa harus ke gym kalau badan saya tidak akan pernah bisa seperti fitness blogger itu? Namun, framework saya hari ini melawan saya kemarin, mampu membunuh prokrastinasi sejak dini. Pendekatan ini memecah tujuan besar yang menakutkan menjadi langkah-langkah mikro yang benar-benar bisa dilakukan. Anda tidak perlu menulis sehebat Tolstoy. Anda hanya perlu menulis satu paragraf lebih banyak hari ini daripada kemarin. Anda tidak perlu punya badan seperti blogger itu. Anda hanya perlu melakukan satu squat lebih banyak hari ini. Tugasnya menjadi sangat kecil dan spesifik, sehingga otak kita tidak punya alasan lagi untuk menghindarinya. Rasa takut gagal pun lenyap, karena risiko kegagalan ini sangat minim. Kalaupun hari ini tidak berhasil melakukan lebih, tidak masalah. Coba lagi besok. Pendekatan ini menghilangkan tekanan yang melumpuhkan, dan memungkinkan kita untuk segera mulai bertindak. Mari kita kembali lagi membahas kekuatan langkah-langkah kecil, tapi kali ini kita lihat dari sudut pandang jangka panjang. Prinsip ini sering dikenal sebagai efek akumulasi, atau dalam konteks pengembangan diri sebagai bunga majemuk dari kebiasaan. Kebanyakan orang terlalu melebih-lebihkan apa yang bisa mereka capai dalam sehari, namun meremehkan apa yang sebenarnya bisa mereka raih dalam setahun.
Kita selalu menginginkan hasil instan. Kita mulai diet, berharap dalam 3 hari sudah terlihat seperti model. Kita mulai belajar bahasa asing, dan langsung frustrasi karena dalam seminggu kita belum bisa berbicara lancar. Namun, pertumbuhan yang sejati dan berkelanjutan tidak berjalan seperti itu. Bayangkan ada 2 kereta yang berangkat dari titik yang sama. Kereta pertama berjalan lurus, sedangkan kereta kedua menyimpang dari jalurnya hanya 1 derajat saja. Pada jam pertama, perbedaannya hampir tidak terlihat. Tapi setelah menempuh 1000 km, mereka akan berada di lokasi yang sangat berbeda. Hal yang sama juga terjadi pada kebiasaan harian Anda. Upaya kecil namun dilakukan secara konsisten ke arah yang benar, pada akhirnya akan menghasilkan perubahan yang luar biasa. Dengan hanya membandingkan diri Anda dengan diri Anda yang kemarin, Anda fokus untuk memastikan adanya penyimpangan kecil yang benar setiap harinya. Anda berhenti mengejar hasil cepat yang tidak berkelanjutan, dan mulai membangun kesuksesan Anda bata demi bata, hari demi hari. Tentu saja, dalam perjalanan ini, kemunduran atau penurunan pasti tak terhindarkan. Akan ada hari-hari di mana Anda yang sekarang terasa lebih buruk daripada Anda yang kemarin. Anda mungkin jatuh sakit dan melewatkan sesi latihan. Anda mengalami krisis kreatif dan tidak bisa menulis 1 baris pun. Anda bahkan mungkin gagal menahan diri dan menyantap makanan yang tidak sehat. Dalam paradigma membandingkan diri dengan orang lain, hari seperti itu akan terasa seperti bencana, sebuah bukti yang menguatkan bahwa Anda tidak berharga. Tapi, dalam sistem Anda melawan diri Anda sendiri, itu hanyalah data yang harus dianalisis. Daripada menyalahkan diri sendiri, Anda justru mengajukan pertanyaan. Mengapa ini terjadi? Apa yang bisa saya lakukan agar hal ini tidak terulang di masa depan? Pelajaran berharga apa yang bisa saya petik dari kegagalan ini? Pendekatan ini mengubah setiap penurunan dan periode stagnasi menjadi peluang untuk belajar. Anda menyadari bahwa pertumbuhan itu tidak linear. Ini bukan garis lurus ke atas, melainkan seperti gerakan zigzag yang secara umum tetap bergerak naik. Kegagalan tidak lagi menjadi vonis hukuman, melainkan berubah menjadi umpan balik yang sangat berharga. Anda belajar untuk tidak takut membuat kesalahan, melainkan memanfaatkannya sebagai pijakan menuju pertumbuhan di masa depan. Intinya, yang terpenting bukanlah Anda terjatuh, melainkan bagaimana Anda menganalisis kejatuhan itu, kemudian bangkit, dan terus bergerak maju. Mari kita telaah bagaimana prinsip ini bekerja dalam konteks yang lebih spesifik, misalnya di dunia karier. Dalam model tradisional, kita mengukur kesuksesan karier berdasarkan atribut eksternal, seperti jabatan, besaran gaji, dan jumlah bawahan. Kita juga terus-menerus membandingkan atribut-atribut tersebut dengan pencapaian rekan kerja, teman kuliah, atau kenalan kita. Hal ini yang kemudian memicu stres dan ketidakpuasan. Dengan menerapkan prinsip diri Anda versus diri Anda yang kemarin, Anda akan mengubah tolok ukur kesuksesan. Daripada bertanya, mengapa gaji Budi lebih tinggi dari saya? Anda mulai mengajukan pertanyaan yang berbeda pada diri sendiri. Keterampilan baru apa yang saya kuasai bulan ini, yang belum saya miliki bulan lalu? Berapa banyak orang yang sudah saya bantu dengan pengetahuan saya hari ini? Apakah efektivitas saya dalam menyelesaikan tugas sudah meningkat dibanding kuartal sebelumnya? Tantangan sulit apa yang sebelumnya saya takuti, kini berhasil saya taklukkan? Pertumbuhan profesional Anda tidak lagi bergantung pada keputusan atasan atau kesuksesan rekan kerja. Ini sepenuhnya menjadi zona tanggung jawab pribadi Anda. Anda mulai membangun karier berdasarkan peningkatan kompetensi diri, bukan sekadar perlombaan mengejar jabatan. Dan, secara paradoks, pendekatan seperti inilah yang dalam jangka panjang justru seringkali membawa Anda pada atribut-atribut kesuksesan eksternal yang selama ini Anda inginkan. Kerangka kerja yang sama ini juga sangat efektif diterapkan dalam ranah hubungan antar pribadi. Kita seringkali tanpa sadar membandingkan hubungan kita dengan gambaran ideal yang kita lihat di film atau media sosial. Pertanyaan seperti, mengapa pasangan saya tidak seromantis pasangan teman saya? Atau, kenapa anak saya tidak sepatu anak tetangga? Adalah jalan yang merusak, yang hanya akan memicu sakit hati dan kekecewaan. Alih-alih melakukan itu, cobalah bandingkan diri Anda yang sekarang dengan diri Anda yang kemarin, dalam peran Anda sebagai pasangan, orang tua, atau teman. Ajukan pertanyaan ini pada diri Anda. Apakah hari ini saya sudah lebih mendengarkan pasangan saya dengan penuh perhatian dibanding kemarin? Apakah saya mampu menunjukkan lebih banyak kesabaran terhadap anak saya dibanding minggu lalu? Apakah saya sudah menghubungi teman yang lama tidak saya sapa? Bhaktadi Taita Fakti Satam. Pendekatan ini menggeser fokus dari kekurangan orang lain menuju perilaku dan kontribusi Anda sendiri dalam hubungan tersebut.
Anda berhenti berusaha mengubah orang lain dan mulai fokus bekerja pada diri sendiri. Anda menyadari bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa Anda kendalikan dalam setiap hubungan adalah reaksi dan tindakan Anda sendiri. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, tanpa Anda sadari, Anda juga turut memperbaiki kualitas hubungan itu sendiri. Coba lihat saja dunia kesehatan dan kebugaran atau fitness. Ini adalah contoh paling nyata yang menunjukkan betapa efektifnya prinsip ini. Pemula di gym sering melakukan kesalahan yang sama. Mereka melihat atlet berpengalaman, lalu mereka langsung merasa minder karena perbedaannya terlalu jauh. Atau yang lebih parah, mereka mencoba mengangkat beban yang tidak sanggup mereka angkat, yang akhirnya berujung pada cedera. Ini adalah contoh klasik dari perbandingan yang merugikan. Pendekatan yang benar adalah berkompetisi hanya dengan diri Anda sendiri. Hari ini Anda berhasil melakukan squat dengan beban 20 kg sebanyak 5 repetisi. Target Anda di sesi latihan berikutnya adalah melakukan 6 repetisi dengan beban yang sama, atau menaikkan beban menjadi 21 kg. Tidak peduli pria di sebelah Anda sedang squat 100 kg, perjalanan dia adalah perjalanan dia. Jalan Anda adalah pencapaian Anda hari ini ditambah satu perbaikan kecil saja. Hal yang sama berlaku dalam olahraga lari. Tujuan Anda bukan menyalip semua orang di taman, melainkan berlari 50 meter lebih jauh, atau 5 detik lebih cepat dibandingkan sesi lari yang lalu. Pendekatan ini membuat prosesnya aman, terukur, dan sangat memotivasi. Setiap sesi latihan berubah menjadi kemenangan kecil, melawan diri Anda yang kemarin. Dan dari kemenangan-kemenangan kecil inilah, lambat laun, Anda akan mendapatkan bentuk tubuh impian Anda. Kita harus bisa membedakan antara perbandingan yang merusak dan inspirasi yang membangun. Mengabaikan sepenuhnya kesuksesan orang lain itu tidak perlu, bahkan merugikan. Sebaliknya, kesuksesan mereka bisa menjadi sumber motivasi yang kuat dan menunjukkan batas-batas kemungkinan yang bisa kita capai. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana reaksi internal Anda. Ketika kita melihat orang lain sukses, kita bisa bereaksi dengan dua cara. Cara pertama, yang merusak. Dia jauh lebih baik dariku, aku ini pecundang, aku tidak akan pernah bisa seperti itu. Inilah yang disebut membandingkan diri. Cara kedua, yang konstruktif. Wow, luar biasa. Jika dia bisa mencapainya, berarti hal ini memang mungkin dilakukan. Pelajaran apa yang bisa aku ambil dari pengalamannya? Langkah-langkah apa saja yang dia ambil? Ini adalah inspirasi. Dengan cara ini, kesuksesan orang lain bukan lagi menjadi tolok ukur kegagalan Anda, melainkan bukti nyata bahwa tujuan itu bisa diwujudkan. Anda melihatnya bukan sebagai saingan, tetapi sebagai perintis, seperti seseorang yang sudah memetakan rute di peta. Anda bisa mempelajari perjalanannya, mengadaptasi strateginya sesuai kebutuhan Anda, tetapi Anda akan tetap berjalan dengan kecepatan Anda sendiri menuju tujuan unik Anda. Belajarlah dari yang terbaik, jadikan mereka inspirasi, tetapi satu-satunya orang yang harus Anda saingi adalah diri Anda sendiri. Untuk menjadikan proses ini lebih visual dan terstruktur, Anda bisa membuat dashboard pertumbuhan pribadi Anda. Bayangkan sebuah dashboard di mobil yang menunjukkan kecepatan, tingkat bahan bakar, dan suhu mesin. Dashboard Anda akan berfungsi untuk melacak indikator-indikator penting bagi kemajuan Anda. Ini bisa berupa papan fisik yang ditempel di dinding, satu halaman di buku catatan, atau tabel digital di komputer. Pilih 3 hingga 5 bidang yang paling penting bagi Anda saat ini. Contohnya, kesehatan, pekerjaan, atau karier dan pembelajaran. Untuk setiap bidang, tentukan 1 atau 2 metrik utama, atau tolok ukur, yang dapat Anda pantau setiap hari atau setiap minggu. Untuk kesehatan, misalnya, bisa berupa jumlah langkah kaki dan kualitas tidur. Untuk pekerjaan, jumlah tugas yang diselesaikan pada proyek penting. Untuk pembelajaran, jumlah halaman buku yang dibaca, atau menit yang dihabiskan untuk belajar bahasa. Masukkan data secara rutin ke dalam dashboard Anda. Hal ini memungkinkan Anda melihat gambaran besar kemajuan Anda, mengenali tren, dan menyesuaikan arah dengan cepat. Anda akan menyaksikan sendiri bagaimana grafik pertumbuhan Anda perlahan, namun pasti merangkak naik. Ini adalah alat yang sangat ampuh untuk menjaga motivasi, dan pada akhirnya, hal terpenting yang Anda dapatkan saat berhenti bersaing dengan orang lain dan mulai fokus melawan diri sendiri adalah kebebasan. Ini adalah perasaan lega yang mendalam saat beban berat untuk selalu harus membuktikan diri kepada orang lain terlepas dari pundak Anda. Anda tidak perlu lagi terus-menerus menengok kanan-kiri. Anda tak perlu berpura-pura atau menciptakan citra kesuksesan semu.
Harga diri Anda berhenti menjadi roller coaster yang naik turun, bergantung pada pencapaian orang lain. Harga diri Anda menjadi stabil, berlandaskan fondasi kokoh dari kemajuan Anda sendiri yang nyata. Anda mendapatkan kejernihan pikiran, karena semua energi mental yang sebelumnya habis untuk rasa iri dan kritik diri, kini dialihkan menuju hal-hal yang konstruktif. Anda mulai benar-benar mendengarkan diri sendiri, mengetahui keinginan dan tujuan sejati, bukan lagi yang dipaksakan oleh masyarakat atau lingkungan Anda. Jalan hidup Anda benar-benar menjadi milik Anda. Dan dalam otentisitas inilah, dalam langkah maju yang tenang dan penuh percaya diri, terletak kebahagiaan sejati yang tak dibuat-buat. Anda hanya fokus pada apa yang harus Anda kerjakan, menjadi versi diri yang sedikit lebih baik setiap harinya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Jadi, inilah intinya. Permainan yang kita jalani ini bukanlah kompetisi melawan orang lain. Ini adalah maraton tunggal melawan satu-satunya lawan yang pantas, diri Anda yang kemarin. Berhenti melihat sekeliling dan mulai fokus pada jalur Anda sendiri. Ini bukan sekadar nasihat yang bagus. Ini adalah kunci menuju motivasi sejati dan ketenangan batin. Kita telah membahas bagaimana media sosial menciptakan ilusi, bagaimana perbandingan merampas kebahagiaan kita, dan menimbulkan rasa iri. Namun yang terpenting, kita kini dipersenjatai dengan alat yang sangat ampuh. Prinsip saya hari ini versus saya kemarin. Prinsip langkah-langkah kecil ini, merayakan kemenangan kecil, mikro kemenangan, dan fokus pada proses alih-alih hasil akhir, dapat mengubah hidup Anda secara fundamental. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika konten ini bermanfaat bagi Anda, mohon berikan like. Ini sangat membantu perkembangan kanal kami. Dan pastikan Anda subscribe agar tidak ketinggalan video-video baru tentang cara membuat hidup Anda lebih baik. Sekarang pertanyaan utama untuk Anda. Langkah kecil, apa yang akan Anda ambil hari ini untuk menjadi versi yang lebih baik dari diri Anda yang kemarin? Tulis rencana Anda di kolom komentar. Mari kita saling menginspirasi.